Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan yang keempat ini, materi kita adalah tentang globalisasi. Kita sudah masuk materi pada bab 2, yaitu tentang globalisasi, permasalahan dan dampak yang muncul pada kehidupan masyarakat. Materi yang pertama ini adalah pengertian tentang globalisasi. Banyak pemahaman tentang globalisasi. Nah, banyak pemahaman tentang globalisasi itu diantaranya akan kita pelajari. Tapi Ibu berharap kalian banyak membaca dari materi-materi yang lain tentang globalisasi. Kita bahas di antara materi globalisasi, pemahaman yang pertama itu adalah globalisasi berasal dari kata globe. Apa itu globe? Globe itu adalah replika bumi. Jadi bentuk bumi yang dilihat dari jauh atau dari luar angkasa. Jadi kita melihat bahwa ada kondisi bumi yang dilihat dari luar angkasa dan dilihat dalam satu penyatuan. Nah, karena dilihat dalam satu penyatuan, berarti globalisasi ini diartikan sebagai sebuah unsur-unsur yang mendunia. Jadi dianggap sebagai unsur-unsur yang mendunia. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang berikutnya, globalisasi itu ada yang mengatakan adalah fenomena dunia berwajah banyak. Jadi globalisasi itu diartikan sebagai dunia yang berwajah banyak. Artinya banyak pemandangan tentang globalisasi. Dunia berwajah banyak diidentikan dengan kata internasionalisasi, dengan liberalisasi, universalisasi, westernisasi, dan deteritorialisasi. Nah, pemahaman tentang semua kalimat tadi, kata tadi itu sudah Ibu uraikan pada modul. Kalian harus baca di sana. Ibu jelaskan satu pemahaman, yaitu tentang internasionalisasi. Apa itu internasionalisasi? Yaitu merupakan sebuah hubungan antara satu negara dengan negara-negara di dunia. Dan hubungan itu menunjukkan ciri yang meluas. Di mana luasnya itu? Yaitu pada arus perdagangan dan penanaman modal. Yang ketiga, pemahaman globalisasi itu adalah di mana diartikan sebagai batas-batas negara yang mulai luluh. Apa arti luluh di sini? Arti luluh di sini adalah berarti batas suatu negara ini sudah dianggap pudar oleh masyarakat dunia. Tapi luluhnya atau batasnya ini bukan batas teritorial. Jadi bukan batas satu negara seperti Indonesia dibatasi dengan beberapa pulau, bukan itu. Tapi batas luluhnya ini atau pudarnya ini adalah diartikan sebagai pudarnya nilai, pudarnya norma, pudarnya adat istiadat, tingkah laku dan sebagainya yang mulai luluh dari satu negara. Kita bisa ambil contoh Indonesia. Banyak budaya Indonesia yang mulai luluh, terkontaminasi dengan budaya luar. Nah, ini 3 pemahaman globalisasi yang dianggap atau sering diagung-agungkan oleh masyarakat. Kemudian bagaimana globalisasi menurut pendapat ahli? Banyak ahli yang mengatakan tentang globalisasi. Di antaranya ada Anthony Giddens, ada Peter Drucker, ada Malcolm Waters, ada Cardosa, ada Martin Albright, ada Rosa Beth, ada Mansur Faki. Satu yang Ibu jelaskan, selanjutnya nanti kalian baca di modul yang Ibu kirimkan, yaitu tentang pendapat dari Anthony Giddens. Anthony Giddens menyatakan bahwa globalisasi itu adalah suatu proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai modernitas peradaban barat ke seluruh penjuru dunia.
Jadi ada proses radikal di mana ada universalisasi dari peradaban barat ke seluruh masyarakat dunia. Kemudian berkembang menjadi modernitas global, menyatu. Nah ini pada globalisasi menurut Anthony Giddens. Atau dengan kata lain, globalisasi menurut Giddens itu adalah cara hidup masyarakat di masa kini. Yang bagaimana cara hidup masyarakat di masa kini? Masyarakat tidak hanya bicara tentang liberalisasi, tentang ekonomi, tentang politik, tapi yang terjadi pada masyarakat dunia itu adalah fenomena yang terjadi pada kehidupan masyarakat atau pada kehidupan sosial. Nah, pendapat Giddens ini sejalan dengan Peter Drucker. Dia menyatakan globalisasi itu sebagai zaman transformasi sosial, di mana kehidupan masyarakat terjadi penyatuan nilai antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain di dunia. Yang berikutnya itu adalah secara umum dari pengertian ahli nanti akan kita buat kesimpulan apa sebenarnya globalisasi. Artinya globalisasi itu ada transformasi, ada perpindahan, yaitu pertama transformasi kondisi spasial temporal kehidupan masyarakat. Kemudian ada transformasi. Apa transformasi yang kedua? Yaitu lingkup atau cara pandang masyarakat dunia pelan-pelan berubah, terjadi penyatuan. Kemudian apa itu globalisasi? Yaitu transformasi modus tindakan dan politik. Jadi tindakan masyarakat di dunia, politik masyarakat di dunia tanpa kita sadari terjadi penyatuan, terjadi kesamaan dari melihat, mempelajari. Nah itulah bentuk globalisasi. Apa yang mendorong sehingga masyarakat dunia menjadi global? Yang pertama ada kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada keterbukaan pada sistem ekonomi di dunia di mana antara satu negara dengan negara lain melakukan transaksi ekonomi, meluasnya sistem perdagangan, meluasnya penanaman modal, tapi terjadi dunia, maka ini mendorong globalisasi. Yang ketiga, terjadi pengglobalan atau mengglobalnya pasar uang. Nah, terjadi global pasar uang inilah akhirnya menimbulkan, inilah yang faktor mendorong globalisasi. Kemudian bagaimana sesungguhnya perkembangan globalisasi pada masyarakat dunia? Perkembangan globalisasi pada masyarakat dunia itu diawali pada masa periode pra-modern atau di sini disebut juga dengan pada masa globalisasi awal. Nah, pada masa pramodern ini terjadi pada abad ketiga sebelum Masehi, di mana ketika dibukanya perdagangan jalur sutra. Nah, ini awal dari terjadinya globalisasi. Kemudian berkembang terus, perdagangan terus berjalan. Pada abad ke-13, sistem perdagangan internasional dari jalur sutra itu tidak hanya cuma dagang, tetapi lebih kompleks. Bagaimana kompleksnya? Meluas, tidak di dagang saja, tidak di ekonomi saja, tapi meluas dengan adanya transformasi pada bidang sosial, pada bidang agama, dan pada bidang politik. Terjadi penyatuan. Berkembang lagi, bagaimana perkembangannya? Yaitu pada modern awal. Pada modern awal ini yaitu terjadi pada abad ke-16. Apa yang terjadi pada abad ke-16? Ketika terjadi perubahan pada masyarakat dari pra-industri menuju masyarakat industri dan akhirnya mencapai revolusi industri. Kita semua tahu revolusi industri itu diawali di negara Inggris. Nah, ini terjadi pada masyarakat dunia. Terjadinya perubahan pada revolusi industri ini banyak. Masyarakat dunia mengikuti perkembangannya, mengikuti perubahannya. Apa? Pertama, perubahannya itu adalah paham. Nah, paham yang masuk pada revolusi industri ini memengaruhi pada kehidupan masyarakat. Paham yang pertama terjadi apa? Terjadinya penjelajahan samudra.
Nah, terjadinya penjelajahan samudra ini memungkinkan masyarakat atau orang-orang negara Eropa ini meluaskan tanah jajahannya. Kemudian mereka memperkenalkan industri-industri dari negara mereka. Maka terjadilah globalisasi. Nah, yang lebih luas lagi, lebih kompleks lagi, bagaimana globalisasi? Yaitu pada abad ke-20. Abad 20 lebih luas lagi, bukan hanya ekonomi, bukan hanya agama ya, tapi meluas pada ideologi. Kita lihat ideologi negara-negara dunia ini banyak yang mengalami perubahan. Karena apa? Mereka melakukan transformasi antara satu negara dengan negara lain. Mereka memahami kondisi negara lain. Akhirnya mereka merasa cocok. Terkadang ideologi itu dijalankan oleh satu masyarakat. Nah, ini adanya perluasan ideologi, adanya perluasan budaya. Bagaimana bisa terjadi ini? Ya, melalui teknologi informasi. Teknologi informasi kita meluas, sehingga masyarakat antara satu negara dengan negara lain terjadi penyatuan, terjadi pemahaman yang sama, dan terkadang mereka mengikuti pemahaman yang baru mereka terima. Nah, karena adanya meluasnya teknologi informasi, teknologi komunikasi, sehingga informasi, hubungan, interaksi antara satu masyarakat dunia dengan masyarakat dunia yang lain semakin luas. Jadi terjadi interaksi antar bangsa. Nah, inilah pemahaman tentang globalisasi. Cukup sampai di sini materi tentang globalisasi. Nanti kita lanjutkan dengan adanya tanggapan masyarakat tentang globalisasi. Ibu tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.